Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Selama 3 hari kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu tentang pesan Tuhan ini, dan kita semakin diperlengkapi dan semakin kita juga diteguhkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang mengenali gerakan si musuh. Mengenali gerakan si musuh. Ini sesuatu yang sangat penting kita untuk sama-sama pelajari Bapak Ibu. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah orang-orang percaya di masa sekarang mengenali pergerakan si musuh? Seharusnya dapat ya. Seharusnya kita tahu tentang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh si musuh. Karena kalau saya merenungkan pola kerjanya itu sama saja Bapak Ibu. Pihak musuh itu tidak kreatif. Tidak punya kekuatan apapun sebetulnya. Tapi karena hanya gigi saja untuk menjatuhkan, untuk merobohkan orang-orang percaya. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Contohnya bahasa-bahasa yang digunakan, dia memakai cara hidup orang-orang percaya. Kamu kan sudah diselamatkan kan. Kamu sudah ditebus oleh darah Kristus. Tidak perlu lagi kamu mengerjakan keselamatan. Tidak perlu lagi kamu berjaga-jaga. Toh udah diselamatkan, sudah enak, sudah ditebus dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan, Rasul Paulus pernah menuliskan, mengajarkan bagaimana dikatakan dalam Filipi bahwa setiap orang-orang percaya harus mengerjakan keselamatan ini. Jangan takut dan gentar. Bukan hidup dalam kebebasan, dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tetapi dalam kesiapan, dalam kewaspadaan setiap waktu. Tapi kalau kita terlihat sekalipun si musuh tidak kreatif, tapi banyak juga orang-orang percaya tertipu gitu kan, terjebak oleh rayuan-rayuan, tipu dayanya kan. Banyak gak orang-orang percaya terjatuh Bapak Ibu? Oh banyak sekali. Banyak gak orang-orang percaya tertipu? Banyak sekali. Bukan tidak tahu tentang kebenaran, tetapi tidak mau mewaspadai segala kekuatan si musuh kan, tipu dayanya. Menganggap semuanya itu sudah aman. Menganggap semuanya itu sudah selesai. Jadi tidak berjaga-jaga, tidak mempersiapkan diri, tidak menambah-nambahkan sesuatu hal yang kurang di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, lewat pesan Tuhan kita diingatkan mengenali pergerakan si musuh. Seperti yang dijelaskan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan memeringatkan kita sebagai orang percaya untuk dikatakan apa? Berhati-hati terhadap segala tipu muslihat si jahat. Dikatakan kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun kan. Dalam pelayanan gereja, mungkin kita sebagai guru, atau juga yang bekerja di marketplace. Ada tugas-tugas yang besar yang Tuhan percayakan. Dikatakan lagi salah satu alasan banyak orang percaya menjadi tidak bisa bergerak dan tidak efektif dalam panggilan mereka adalah karena mereka tidak menyadari. Ini kelemahan yang ada di dalam diri orang-orang percaya. Kurangnya menyadari tentang strategi musuh. Ini sangat berbahaya kalau kita menganggap semuanya itu sudah baik-baik gitu. Semuanya aman. Jadi lewat pesan Tuhan ini kita didorong, kita diingatkan kembali untuk tetap berhati-hati terhadap segala tipu muslihat si jahat. Nah, dasar firman Tuhannya di dalam Nehemia Bapak Ibu. Nehemia pasal 6 ayat 3. Dikatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ini jawabannya luar biasa sekali. Tapi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan tentang 2 hal. Tentang perlunya kita memahami cara kerja si musuh agar tidak mudah masuk ke dalam
permainannya. Yang pertama yang kita pelajari adalah pentingnya kita berjalan dalam visi Tuhan dan menyelesaikannya. Pentingnya kita berjalan dalam visi Tuhan dan menyelesaikannya. Ada banyak visi Tuhan, ada banyak hal yang dipercayakan oleh Tuhan, kadang tidak selesai. Tetapi Tuhan mau kita menyelesaikannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia pasal 6 ayat 3, 15 dan 16 Bapak Ibu. Kita akan lompat ayat 3, 15 sampai 6 dan 16. Saya akan bacakan, ini yang menjadi dasarnya poin pertama. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi pada kamu. Ayat 15. Maka selesailah tembok itu. Pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan bantuan Allah kami. Jadi kita mau belajar dari Nehemia. Apa yang membuat Nehemia begitu tangguh dan kuat menghadapi berbagai strategi musuh? Ada rahasianya, ada kuncinya. Dari ayat ini kita bisa lihat tentang dua hal ini Bapak Ibu. Tahu prioritas utama. Tahu mana yang terpenting, mana yang tidak. Itu strategi pertamanya. Kalau seseorang tahu prioritas utamanya, maka tidak akan mau terganggu oleh hal-hal yang lain. Karena jelas di ayat 3 mengatakan, aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Dijelaskan bahwa Nehemia bukan lagi sedang nganggur. Nehemia bukan lagi sedang bersantai-santai. Bukan lagi sedang menikmati tentang kehidupannya. Alkitab memang jelas mengatakan memang ada pekerjaan yang besar yang harus diselesaikan oleh Nehemia pada saat itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita harus ngerti tentang prioritas utama. Ya kan? Kalau kita ngerti tentang prioritas utama, kita tidak akan mau terganggu Bapak Ibu dengan hal-hal yang lain yang tidak penting. Nehemia melihat pertemuan undangan itu tidak penting buat dirinya. Yang lebih penting adalah membangun, menyelesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan sangat berbahayanya gini Bapak Ibu. Kalau Nehemia memilih untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ada banyak orang-orang terjatuh, tertipu, ya, kena tipu daya si jahat karena tidak melakukan sesuatu. Iya kan? Contohnya pernah sudah disampaikan Bapak Ibu. Daud lagi santai-santai di istana, lagi menikmati. Apa yang terjadi? Godaan muncul. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Saya membayangkan ketika Nehemia memilih untuk tidak tahu tentang apa yang harus dikerjakannya. Sangat berbahaya juga kan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Merasa santai saja. Tidak ada tanggung jawab. Kalau misalnya semua orang-orang percaya terdiam, tidak melakukan apa-apa, pihak musuh tidak perlu melakukan kerja keras untuk menghancurkan orang-orang percaya tersebut. Cukup godaan-godaan yang kecil. Cukup rayuan-rayuan yang kecil bisa jatuh. Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Pesan Tuhan ini berlaku kepada semua usia anak-anak. Kita tahu tantangan anak-anak sekarang. Sangat mudah. Media sosial sangat mudah diakses. Ada berita-berita. Contohnya gini Bapak Ibu, saya memperhatikan kalau orang main games ya. Itu kan ada kayak tentang perang-perangan kan, harus membunuh. Itu kan kadang-kadang tidak disengaja diajar kayak gitu-gitu kan. Karena kalau tidak membunuh musuh, tidak dapat poin.
Dapat poinnya dari mana? Ketika mengalahkan musuh kan. Nah, diajar seperti itu tuh. Kalau kita sebagai orang tua tidak mewaspadai itu, buat dia itu membunuh biasa-biasa saja karena dapat poin. Pernah nggak kita memperhatikan Bapak Ibu? Mungkin tidak semua permainan itu ya, tapi ada beberapa permainan yang mencoba mengajarkan itu. Kalau kita tidak waspadai, maka generasi-generasi di bawah kita akan hancur. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan sesuatu, mengajarkan nilai-nilai. Jangan sampai kita juga sibuk dengan urusan kita lupa ada tanggung jawab yang penting kita harus ajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita. Ya, mungkin beberapa orang tua mungkin, wah itu kan cuma permainan buat saya Bapak Ibu. Itu membuat sesuatu, apa namanya, anak-anak itu menjadi terbiasa melakukannya. Ngeri nggak? Ngeri. Dan sekarang kita lihat dampak beritanya. Anak membunuh orang tua. Itu enggak sangat miris sekali Bapak Ibu. Itu keadaan sekarang, makanya Tuhan kasih pesan ini, kita harus mengetahui pergerakan si musuh. Jangan mengatakan tidak apa-apa, itu cuma permainan-permainan biasa kok. Hati-hati. Kalau kita tidak jeli melihat itu, anak-anak mulai kehilangan kepekaan nanti. Membunuh itu diperbolehkan, asal dapat sesuatu. Nah, generasi-generasi di bawah kita ini sangat berbahaya. Termasuk kita sebagai orang tua. Apa yang kita hadapi sama. Jadi jangan sampai kita tidak tahu prioritas. Jangan sampai memilih berdiam diri. Tidak mau tahu apa yang terjadi. Karena iblis pun juga, Bapak Ibu, akan terus mencoba untuk menghancurkan. Cara ini tidak bisa, cara lain dia pakai. Tapi kita bisa melihat apa yang Nehemia lakukan. Tahu prioritasnya. Dan itu berdampak kepada orang-orang di bawahnya loh Bapak Ibu. Jadi punya semangat yang sama. Yang kedua, selain prioritas kekuatannya atau kuncinya. Yang kedua adalah Nehemia tahu bahwa Allah yang membuat mereka kuat dan berhasil. Kekuatannya itu Tuhan. Kuncinya itu dari semua apa yang dilakukan Nehemia adalah Tuhan. Dan kita tahu keberhasilan itu sangat berdampak kepada musuh-musuhnya Bapak Ibu. Apa yang dijelaskan di dalam ayat 16 Bapak Ibu? Itu dijelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, musuh-musuh di sekeliling mereka menjadi takut. Dampak dari sebuah keberhasilan Nehemia. Tadinya musuh terlihat kuat, menjadi takut, ciut. Karena memang terbukti bahwa pembangunan itu bisa selesai dengan pertolongan Tuhan. Dalam bahasa Paulusnya dikatakan ditelanjangi. Kekuatan musuh itu ditelanjangin. Itu dahsyat Bapak Ibu. Musuh-musuh di sekeliling mereka menjadi takut. Ini tugas kita loh. Biarkan pihak-pihak musuh menjadi takut melihat kehidupan kita. Melihat juga pergerakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Yang kedua apa? Pihak musuh tertunduk malu. Alkitab ngomongnya kehilangan muka. Gimana sih kalau orang kehilangan muka Bapak Ibu? Udah tunduk aja lah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berbagai cara pihak musuh melakukan sesuatu, tidak bisa. Tapi sebaliknya pihak musuh tertunduk malu sekali. Yang ketiga apa? Pihak musuh menjadi sadar Bapak Ibu. Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Yang membuat berhasil itu bukan Nehemia.
Nehemia hanya sebagai pelaksana. Pelaksana apa? Menyelesaikan visi Tuhan. Nah, Tuhan kasih visi kepada setiap kita, Bapak Ibu. Tuhan, kita mau selesai dengan visi ini. Tuhan gak mau kita setengah-setengah. Itu yang saya renungin. Tuhan sudah kasih visi ini. Tapi kita setengah-setengah. Di awal semangat, di pertengahan kehilangan kekuatan kitanya. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus menjadi penyelesai-penyelesai dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Khususnya dalam visi yang Tuhan kasih kepada gereja Tuhan di tempat ini. Kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi sebagai prajurit-prajurit Tuhan, kita diingatkan untuk tetap berhati-hati terhadap segala tipu muslihat si jahat. Dan harus mengenali semua pergerakan-pergerakannya. Jadi kita sudah belajar dari poin pertama ini adalah berjalan dalam visi Tuhan dan menyelesaikannya. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan visi kita sendiri, tapi visi yang dari Tuhan. Itu yang membuat kita semakin kuat untuk berjalan. Dan sehingga kita tahu, ketika musuh-musuh menghalangi, menghambat pergerakan kita, kita tahu. Itu yang poin pertama yang dapat kita pelajari. Yang kedua adalah kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan harus bersikap tegas dan berani terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Sikap tegas dan berani ini penting banget Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita harus tolak dengan tegas. Jangan mengiyakan. Jangan bersepakat dengan pihak-pihak musuh. Kita pernah belajar tentang ketika Hawa diperdaya oleh si iblis. Padahal Tuhan sudah ngomong, jangan makan, jangan raba buahnya, nanti kamu mati. Ya kan? Dalam Alkitab dikatakan si ular tiba-tiba muncul ngomong, ambil saja, makan saja, tidak apa-apa, kamu tidak akan mati kok. Apa yang terjadi ketika Hawa mengambil itu, dia makan. Iblis kan ngomong, matamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti Allah. Itu kan omongan-omongan kayak mulus, kayak yang halus gitu ya. Kayak bukan jebakan, padahal itu jebakan. Ambil, makan. Ketika kamu makan, kamu akan terbuka matanya dan kamu akan sama seperti Allah. Siapa yang gak mau mendengar perkataan gitu? Kalau orang tidak hidup dalam kedewasaan rohani, sangat mudah untuk disesatkan Bapak Ibu. Akhirnya Hawa ambil kan, makan. Lalu dia tahu bahwa dia jatuh ke dalam dosa. Dia melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Apakah beritanya tidak sampai kepada Hawa? Sampai beritanya, karena Hawa udah ngomong. Tuhan ngomong, kami tidak boleh ambil dan memakannya. Tahu sebenarnya. Tetapi karena lemah pendengaran, membuat dia jatuh. Itu cara-cara kerja si musuh Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar tegas dan berani untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mari kita lihat dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Nehemia pasal 6 ayat 4 dan 8. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Berani menolak dengan tegas loh Bapak Ibu. Mau dikasih sampai 10 kali pun dikasih surat, dia tetap akan sama jawabannya. Kita lihat ayat 4 dan 8 ya. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. 4 kali loh Bapak Ibu. Setiap kali aku berikan jawaban yang sama. Jawabannya tidak berubah kepada mereka. Ayat 8. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Musuh itu tidak pernah tinggal diam Bapak Ibu. Itu isapan jempolmu belaka. Bukankah jawaban yang tegas ini Bapak Ibu? Tegas, dengan berani loh.
Tidak mau terintimidasi oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak musuh. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, desakan atau ajakan seseorang membuat kita berkali-kali membuat kita enggan kan? Membuat kita nggak enak hati. Apalagi yang ngajak itu adalah pemimpin. Apalagi yang ngajak itu orang tua. Apalagi yang ngajak adalah komunitas. Waduh, susah banget ditolak. Misalnya kita bekerja di luar, pemimpinnya bukan anak Tuhan. Tiba-tiba ngajak, ya udah hari Minggu kita kumpul ya. Main sepeda di gunung. Tapi kita sebagai anak Tuhan kan tahu kan itu hari Minggu harus ibadah kan. Mungkin rekan teman pemimpin ngomong, udahlah nanti minggu depan lagi juga bisa ibadah. Santai-santai aja. Masih ada minggu yang lain kan. Karena kita nggak enak hati, kita nggak berani nolak. Ya udahlah, ikut aja. Soalnya nggak enak sama teman, nggak enak sama orang tua, nggak enak sama bos. Akhirnya apa? Memutuskan mengikutin. Ini sampai 5 kali. Nehemia tetap tidak mau. Nehemia tetap punya prinsip yang luar biasa, menolak dengan berani. Kebiasaan orang-orang percaya itu sungkan menolak. Aduh jangan deh. Ini kita udah diajarkan kemarin berulang-ulang Bapak Ibu. Akhirnya kita kompromi. Akhirnya kita lupa sesuatu yang paling inti di dalam kehidupan setiap kita. Akhirnya kita melakukan banyak pelanggaran, banyak pengabaian. Hal sesuatu yang harusnya kita isi di dalam kehidupan setiap kita. Tapi karena ajakan, desakan dari pihak-pihak musuh, orang-orang tertentu tanda kutip, membuat kita enggan. Artinya kita tidak boleh kompromi loh Bapak Ibu. Kita semua belajar Bapak Ibu. Tidak boleh kompromi loh. Memang tidak gampang kalau kita dipimpin sama orang yang ya di luar maksudnya bekerja, tapi pimpinnya bukan orang yang percaya. Waduh itu susah banget. Tapi biarlah kita belajar dari Nehemia. Ini yang dilakukan Nehemia. Tetap dalam pendiriannya. Konsistensi. Harus punya prinsip. Harus punya nilai-nilai kebenaran yang lebih kuat daripada nilai-nilai semuanya. Jangan sampai nanti dipermainkan oleh pihak-pihak musuh Bapak Ibu. Sehingga menjauhkan kita dari rancangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Kita lupa bahwa kita sedang lagi dipermainkan. Apalagi yang dilakukan Nehemia? Berdoa loh, Nehemia berdoa Bapak Ibu. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Nehemia pasal 4 ayat 9. Bagian A dikatakan gini, Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Nehemia tahu, bukan karena kekuatan dia, tapi karena kekuatan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Karena udah didesak berkali-kali untuk mengadakan pertemuan. Bahkan mengutus nabi palsu pula. Tapi Nehemia apa yang lakukan? Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Kenapa Nehemia harus berdoa? Minta kekuatan dari Tuhan. Minta jalan. Minta pertolongan. Dan kita bisa melihat bahwa ketegasan ini, keberanian ini sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita Bapak Ibu. Roh Kudus akan menuntun kita untuk harus memberikan jawaban seperti apa. Ya kalau perasaan tidak enak hati ya semua kita alamin. Tapi ada cara-cara yang pas untuk kita jawab.
Ya kalau buat saya tolak saja, ngapain gitu. Ngapain kita harus kompromi hal-hal yang sebenarnya seharusnya kita tidak kompromi jadi kompromi gitu kan. Abaikan, menurut saya abaikan sajalah. Harus punya keberanian. Keberanian itu perlu kita latih loh Bapak Ibu. Perlu kita latih. Jadi sebagai prajurit Tuhan kita harus bersikap tegas dan berani terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Tugas kita adalah mengenali setiap gerakan si musuh. Supaya apa? Supaya kita terhindar dan tidak masuk dalam permainannya. Jangan sampai kita masuk dalam jebakannya. Ini penting sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Saya pun belajar Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk punya sikap berani dan tegas dalam memutuskan sesuatu. Maksudnya sesuatu yang bertentangan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani berdiri tegap dan dalam keberanian itu. Kalau saya renungkan bagaimana kalau Nehemia tidak berani Bapak Ibu. Oh habis-habisan Nehemia dikerjain sama pihak musuh. Tetapi kita diajar, kita belajar dari Nehemia. Nehemia tetap tidak berubah jawabannya. Dia tetap menolak. Dua hal ini yang kita dapat renungkan bersama-sama. Biarlah senantiasa Roh Kudus memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Untuk bisa mengenali setiap pergerakan-pergerakan musuh di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.